Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat website WordPress dengan cepat dan mudah. Di video ini pada bagian akhir saya juga akan menjelaskan sekilas tentang apa itu WordPress, mengapa harus WordPress, apa itu Elementor, fitur, fungsi, dan kelebihannya, serta apa perbedaan antara template dan layout. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke halaman admin WordPress atau dashboard WordPress, kita biasanya harus menuju ke halaman login dulu ya. Seperti ini tampilan halaman loginnya ya. Halaman login ini bisa diakses melalui nama domain anda.com/wp-admin atau nama domain anda.com/wp.login/wp.php ya. Jadi bisa wp-admin ya atau wp-login.php ya, sama aja ya. Oke, kita langsung login saja ya. Oke, ini tampilan bagian admin WordPress ya. Halaman dapurnya WordPress seperti ini. Oke. Kemudian kita langsung saja install plugin Elementor ya. Ya, add new ya di sini. Nah, kita ketik aja Elementor. Ya, Elementor. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu kita install seperti ini tulisannya. Karena plugin ini sudah diinstal sama saya ya. Kemudian sudah diaktifkan juga pluginnya ya, kita di sini langsung di sini kita bisa cek install plugin ya. Nah, Elementornya sudah diinstal ya. Kemudian saya juga sudah install Simple Custom CSS ya. Nanti saya jelaskan fungsinya ini apa. Oke. Terus kemudian kita lanjut ke google.com, kemudian kita cari website penyedia Elementor WordPress yang gratis ya. Ya, misalnya kita lanjut free Elementor templates ya, seperti ini ya. Di sini ada banyak ya yang menyediakan template Elementor gratis ya. Oke. Atau template Elementor WordPress gratis. Ya, banyak di sini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini dia. Cuman kita lihat yang satu lagi coba. Iya, di sini langsung ada bisa download ya. Anda bisa pilih sendiri yang template yang sudah jadi seperti ini ya. Kemudian karena saya sudah download dari sini ya. Saya sudah download dari sini Elementor template-nya yang gratis ya. Oke, kemudian saya pilih template Elementor yang temanya itu tentang bengkel ya, tentang perbaikan mobil ya, seperti ini ya. Jadi di sini kalau mau download tinggal download aja ya. Saya sudah download filenya ya. Kemudian download filenya itu dalam bentuk zip. Jangan lupa di unzip filenya ya. Oke, langsung saja ya. Jadi sekarang saya pengen upload template yang sudah saya download ya dari sini. Oke. Nah, sebelumnya saya bikin web pages halaman yang baru dulu. Home ya. Anggap aja ini home ya. Kemudian publish lagi. Can edit with Elementor ya. Oke. Nah, sekarang tampilannya defaultnya seperti ini ya. Saya nggak mau seperti ini, saya mau defaultnya ini Elementor Canvas ya, tapi nggak apa-apa sih. Default dulu. Nah, nanti kita gantinya belakangan ya, settingnya. Add template. Nah, add template. Di sini ada blok pilihan juga. Blok yang sudah jadi ya. Blok layout yang sudah jadi ya. Tinggal pilih aja kalau Anda ingin mendesain halaman website ya. Di sini tinggal pilih aja ya. Banyak sekali pilihannya. Kalau yang pro ini berbayar ya, karena kita pakai Elementor yang gratis, maka kita tidak bisa pakai yang pro, blok layout yang pro ya. Begitu juga dengan pages ya. Pages ini atau halaman ini layoutnya juga ada banyak pilihan ya. Layout halaman ini kalau yang pro sama tidak bisa dipakai ya, karena
kita pakai Elementor yang gratis ya. Nah, sini udah jadi banyak sekali pilihannya, tinggal dipilih ya. Nah, karena kita pengen pakai template sendiri, nah kita upload dulu templatenya ya. Nah, sini masih kosong, kemudian klik yang ini, ikon import template. Ya, kemudian select file, kemudian kita cari. Nah, karena sudah di upload sama saya, sudah di download oleh saya, kemudian di unzip. Nah, ini file folder unzipnya. Kita pilih yang Mechanic Elementor Template Import JSON ya, file JSON ini ya. Kemudian open. Nah, sini kita tunggu. Oke, sudah di-upload ya. Kemudian kita insert. Apply. Oke, ya sudah jadi ya. Cuman karena ini masih defaultnya masih seperti ini. Ya, tunggu sebentar ya, defaultnya masih seperti ini ya. Masih ada bagian putihnya di sini. Ya, jadi kita tidak mau ada seperti ini ya. Maka kita pilih Elementor Canvas. Ya. Nah, oke. Oke, sudah jadi ya Elementor Canvas. Oke. Oke, iya. Oke, sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi Elementor Canvas. Oke ya. Ya, ini udah jadi, udah oke. Oke, kita jangan lupa ada file CSS ya. File CSS ini perlu kita upload juga. Ya, tidak perlu diupload sebenarnya, cukup copy aja, copy paste aja ya. Karena di sini kalau kita lihat di demonya ini ada ininya ya, ada gapnya ya. Nah, di sini kan tidak ada gapnya ya. Nih, tidak ada gapnya. Begitu juga ini ya. Maka ini pengaruh CSS ya. Coba kita copy paste CSS ya. Nah, ini diupdate dulu. Oke. Kemudian kalau udah exit dulu ya. Nah, oke, exit. Klik yang pojok ini. Kemudian karena tadi kita sudah install simple CSS ya. Nah, kita pluginnya ini kita sudah install simple custom CSS ya. Kita pengen add kode CSS-nya ya. Nah, di sini kita kan cari sini file foldernya ya. Dan di sini cari ada file CSS ya. Kita buka dulu dengan Notepad atau Notepad ya. Kita di sini ada pilihan Notepad ya. Saya pakai Notepad ya. Ini yang bagian ini nggak usah. Saya mulai dari sini saja ya. Copy paste-nya, copy dulu ya, copy dulu, copy ya. Nah, kalau sudah kita paste di sini. Oke, ya, update custom CSS ya. Oke ya, sudah ya. Oke. Nah, apa itu CSS? Apa itu CSS ya? CSS itu adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Jadi kita ingin tampilan di website itu ada bagian yang tidak ingin diotak-atik oleh oleh plugin Elementor. Jadi kita pengen elemennya itu, bagiannya itu fix ya, tidak ingin diotak-atik oleh plugin Elementor. Oke, jadi kita lihat tampilannya. Kalau tadi kan tampilannya masih kurang ya. Coba sekarang kita lihat ya tampilannya. Nah, sudah kelihatan ya. Ini pengaruh CSS seperti ini ya. Ini kita ingin nanti secara global semuanya seperti ini tampilannya. Kalau kita bikin seperti ini jaraknya sama semua. Oke, ya gitu. Dan tidak bisa diubah. Kalau kita pengen ubah jaraknya ini lewat Elementor tidak bisa, plugin Elementor ya, jadi harus dirubah di CSS-nya ya. Oke ya, jadi udah cukup, udah ini ya, sudah terlihat bedanya ya. Oke, nah udah gitu kita ingin coba edit with Elementor ya. Ini kita close dulu. Oke, ya, terus kita pengen ganti backgroundnya ini. Nah, ini kita klik aja di sini
Kita klik di sininya, ya. Terus kita pilih style, lalu backgroundnya ini, image-nya ya. Background type, choose image. Nah, sekarang cari gambarnya. Kebetulan saya sudah punya gambarnya. Lalu kita insert media, ya. Nah, oke ya, sudah jadi. Oke. Ya, kalian bisa seperti itu gantinya ya. Kemudian kalau mau ganti huruf di mana teksnya seperti ini ya, ganti huruf ya tinggal ganti di sininya. Oke. Ya. Atau ganti di sini juga boleh. Ya, sama juga. Kemudian mau ganti tipe huruf atau family, atau mau ganti warna di sini style. Ya, ini ganti warna. Tipografinya juga bisa diganti. Mau family atau tipe fontnya mana, mau ukurannya mau seperti apa, ya bisa diatur di sini. Oke. Ya, seperti itu. Mau uppercase, stylenya seperti apa, ya bisa diatur di sini ya. Kemudian kalau ini juga sama. Nah, kalau tombol ya, tombol sama juga. Klik di sininya di bagian tombolnya. Nanti akan muncul ya di sebelah kiri ini. Mau ganti book appointment-nya, mau ganti teksnya di sini ya. Nah, di sini nih. Oke. Lalu mau ganti linknya, kalau diklik linknya mau kemana bisa di sini taruhnya ya. Nah, jangan lupa juga kalau di over jadi merah ini di mana gantinya nih. Nah, di style over ya, ini ganti misalkan kita nggak mau merah ya, kita misalnya mau ganti jadi hijau ya, hijau. Oke, hijau jadi hijau kan. Nah, oke. Nah, ini border colornya juga diganti hijau juga bisa ya, karena lalu clear. Oke, kita ganti hijau atau biru aja ya. Oke, biru. Oh iya, ini kita ganti biru. Nah, biru kan bordernya tapi masih merah, kita ganti lagi bordernya. Tadi kita copy paste saja. Nah, oke. Nah, jadi sama ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Jangan lupa kalau setiap habis melakukan perubahan jangan lupa update ya. Oke, sama seperti hal lain, sama seperti bagian lainnya, cukup mouse over atau arahkan kursor mouse ke bagian yang ingin Anda ganti ya. Nah, kalau mau ini misalkan ganti gambar sama ya, choose image, pilih gambar yang ingin Anda ganti ya. Pilih gambarnya di sini. Kalau udah dipilih kan, kalau misalkan nggak ada di sini, kita upload file aja ya. Di sini kita pilih ngambil gambarnya dari Google, bisa dari sumber lainnya juga bisa ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah ini misalkan kita mau ganti warnanya ya, bisa di style ganti warnanya, misalkan stylenya ini, atau di advance ganti background ya, kita nggak mau merah, kita maunya biru, hijau ya, hijaunya hijau agak muda ya. Oke, seperti itu. Terus yang berikutnya kita nggak mau merah juga ya, mau ganti backgroundnya ya, di advance, klik advance, tab advance ya, lalu background ganti, misalkan kita mau biru ya, biru. Oke, dah ya, seperti itu ya. Nah, sama dengan bagian lainnya ya. Oke, sudah ya, sampai sini ngerti ya. Gampang sekali, Elementor ini memudahkan kita untuk mendesain halaman website dengan cepat ya dan mudah. Oke, selanjutnya kita akan kembali menjelaskan mengapa kita harus pakai WordPress ya. Nah, mengapa WordPress ya? WordPress adalah CMS Content Management System yang sudah berupa website. Untuk itu Anda tidak perlu membuat website dari awal atau dari nol, dan tidak perlu mengerti bahasa pemrograman website atau coding. Dari segi pengelolaan juga mudah, Anda bisa melakukan kustomisasi tema sesuai keinginan. Ada banyak tema yang bisa dipilih dari mulai berbayar hingga gratis. Dari segi security, Anda juga tidak perlu repot karena tim WordPress yang mengurus semuanya. Dan dengan WordPress Anda bisa membuat website gratis dan bisa langsung diinstal dari cPanel hosting Anda. Mengenai apa itu Elementor, fitur, fungsi, dan kelebihannya, saya akan bahas ya. Kemudian saat ini membuat website bukanlah hal yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat paham dengan bahasa pemrograman serta hal teknis lainnya. Ya, sebab semenjak hadirnya WordPress dan page builder layaknya Elementor, sehingga membuat website bisa dilakukan oleh siapa saja ya.
Apapun Elementor merupakan live page builder atau tools untuk mengelola mendesain web secara real time. Elementor juga menyediakan fitur desain high-end page yang berkapasitas tinggi. Walau demikian, penggunaan Elementor pun terbilang mudah, sehingga dapat membantu siapapun termasuk pemula dalam membuat website secara mudah, praktis, dan cepat. Ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai Elementor, simak penjelasan lengkapnya dari saya berikut ini ya. Jadi, apa itu Elementor? Ya, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Elementor merupakan page builder yang memiliki konsep layaknya editor drag and drop yang bisa digunakan di Content Management System atau CMS WordPress. Elementor hanya bisa digunakan pada platform WordPress dan tidak bisa digunakan di platform lainnya, terlebih framework seperti CodeIgniter ya. Dengan menggunakan Elementor, pengguna WordPress dapat merancang desain untuk seluruh halaman yang ada di website dengan mudah, tanpa perlu memiliki pengetahuan CSS maupun HTML. Bila digambarkan secara singkat, beginilah kira-kira Elementor bekerja. Elementor membantu pengguna mengubah tampilan website dengan sistem drag and drop, di mana terdapat sejumlah tombol elemen web, baik teks, video, galeri, maupun spacer yang dapat diklik, ditaruh, dan disusun sesuai keinginan. Elementor memberi opsi pengguna untuk mengubah setiap halaman di web, mulai dari post, custom post type, sampai pages yang bisa didesain ulang. Adanya opsi ini bisa membuat pengguna dapat menyesuaikan tampilan website dengan konten-konten secara bebas. Plugin Elementor bekerja sebagai front-end website, yang berarti apa yang pengguna lihat ketika mengkustomisasi atau mengatur website akan menjadi tampilan yang dilihat juga oleh pengunjung, sehingga sangat efektif untuk mendesain. Kemudian berikutnya, Elementor tidak memerlukan kemampuan HTML atau PHP sama sekali, sehingga hanya mengandalkan kreativitas pengguna. Apa saja yang bisa dibuat dengan Elementor? Bila sebelumnya telah jelaskan kalau Elementor dapat digunakan untuk mendesain halaman website, tetapi apa saja yang bisa dibuat? Berikut penjelasannya. Satu, Elementor bisa digunakan untuk mendesain landing page ya, yang merupakan landing page yang merupakan halaman yang mengarahkan pengunjung agar melakukan action tertentu ya, sesuai keinginan pemilik website, seperti mengisi form, subscribe, hingga melakukan transaksi untuk produk layanan. Opt-in forms yang kedua berikutnya ya, yang berupa formulir khusus yang disediakan untuk pengunjung dengan mengisi nama dan alamat email. Adanya form ini agar pengunjung bisa mendapatkan akses konten premium atau langganan konten-konten website. Fitur ini bisa diletakkan di mana saja, namun pada umumnya berada di sidebar, header, footer, atau di konten ya. Widget. Ya, berikutnya widget. Widget yang merupakan elemen tambahan untuk melengkapi fungsi halaman. Widget dapat berupa login form, rekomendasi konten yang sejenis, peta, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya pop-up. Pop-up yang merupakan pesan atau iklan promosi yang muncul secara tiba-tiba ketika membuka website ya. Custom header dan footer selanjutnya, yang merupakan elemen yang berisi identitas informasi spesifik seputar website ya. Terus bagian ini biasanya terletak di bagian atas web atau header dan paling bawah atau footer ya. Custom post type yang merupakan halaman biasa. Dengan Elementor, halaman konten tersebut bisa disesuaikan tampilannya sesuai keinginan ya. Global widget yang merupakan widget yang bisa didesain sekali dan digunakan pada bagian-bagian web sekaligus ya, secara global jadi maksudnya ya. Lalu apa kelebihan dan kekurangan Elementor? Sama seperti plugin lainnya, Elementor juga memiliki beragam kelebihan dan beberapa kekurangan ya. Adapun kelebihan plugin Elementor antara lain, yang pertama, mudah digunakan. Elementor menjadi plugin yang bisa digunakan oleh siapa saja yang memang ingin mengatur websitenya menjadi lebih apik ya. Saat masuk ke halaman editor pada Elementor, pengguna bisa dengan mudah merancang desain dengan menggunakan template bawaan di library template Elementor. Bila pengguna memiliki konsep desain sendiri, maka hanya perlu drag and drop untuk membuat dan menyesuaikan desainnya. Lalu setiap perubahan yang dilakukan di halaman pun akan terekam dengan baik, dan bila tidak cocok, pengguna dapat mengembalikan tampilannya ke versi sebelumnya dengan sekali klik ya. Yang kedua, fungsionalitas. Kelebihan Elementor yang kedua, Elementor memiliki banyak sekali fungsi sehingga memungkinkan penggunanya untuk lebih dapat ya mengoptimalkan loading website dengan menghemat penggunaan plugin pada WordPress ya. Dengan kata lain, Elementor merupakan plugin berkualitas yang bisa membantu pengguna mengurangi plugin-plugin tambahan lainnya, atau bisa disebut sebagai tool design all-in-one yang powerful. Selain itu,
Elementor juga memiliki 3 jenis kustomisasi di layar berbeda, yaitu desktop, tablet, dan mobile. Lalu kelebihan yang ketiga, integrasi. Dengan Elementor, pengguna dapat mengintegrasikan dengan plugin-plugin lainnya seperti Yoast SEO, plugin media sosial, dan juga plugin lainnya. Lalu apa saja kekurangan Elementor? Ya, beberapa kekurangan Elementor antara lain adalah nomor satu, tidak memperbolehkan pengguna melakukan kustomisasi tampilan URL ya. Yang kedua, terkadang tampilan font dan teks tidak sinkron. Yang ketiga, fitur-fitur penting sekelas MailChimp, confirmation email, hotspot, dan sebagainya hanya tersedia dalam versi Pro. Nah, itulah definisi kelebihan serta kekurangan Elementor. Adapun untuk menginstal Elementor, pengguna bisa masuk ke halaman WordPress terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu plugin, lalu pilih Add New dan masukkan Elementor di kolom pencarian. Setelah itu, klik tombol Install Now ya. Jadi tadi yang sudah saya contohkan ya. Lalu sekarang berikutnya kita masuk ke pembahasan apa perbedaan antara template dan layout ya. Istilah template dan layout seringkali disamakan oleh banyak orang, akan tetapi kedua kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Baik template maupun layout memang sama-sama membahas tata letak suatu halaman, akan tetapi layout cenderung merujuk pada pembuatan tata letak seluruhan elemen seperti teks, tabel, video, visual, hingga grafis. Tata letak ini juga bisa diedit kembali, sementara template merujuk pada tampilan yang sudah memiliki posisi dan dari berbagai elemen, serta tidak bisa dilakukan pengeditan posisi ya. Seperti apa perbedaan template dan layout? Ya, saya akan jelaskan mengenai perbedaan template dan layout secara signifikan berikut ini. Oke, template. Berbicara soal template, tentu membutuhkan layout terlebih dahulu. Pasalnya, buat yang tidak ingin kerepotan mendesain website halaman dari nol, memilih template yang sudah ada adalah opsi terbaik. Keduanya pun terkesan hampir serupa. Ya. Dalam ini, template didefinisikan sebagai halaman yang telah memiliki layout pada sebuah situs atau blog atau aplikasi atau keperluan lainnya. Template pada situs atau blog biasanya sudah dilengkapi dengan style sheet dan JavaScript. Ya, namun ada juga yang belum menyediakan kedua komponen tersebut di template. Ya. Lalu apa layoutnya? Layout apabila ingin mendesain suatu halaman sendiri, barulah membuat layout dari nol. Merancang layout halaman memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Kamu perlu mengatur posisi elemen, grafis, visual, dan teks agar terlihat seimbang dan selaras, serta mudah dilihat dari banyak orang. Layout atau tata letak diartikan sebagai penyusunan letak semua komponen pada suatu halaman, sehingga membentuk komposisi halaman yang teratur, estetik, dan menarik. Tata letak ini berfungsi untuk menyampaikan halaman dengan berbagai elemen seperti tabel, visual, grafis, hingga teks secara komunikatif dan efektif. Ya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, atau ide agar video saya bisa lebih baik ke depannya, silakan ketik di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share bila teman-teman menyukai video saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.